Assalamualaikum warahmatullahi. Allah yahfaduka Ustaz. Allah yahfadak wa yahfad ailatak wa yahfad hayatak insyaallah. Sering kita temukan dalam Al-Qur'an kata-kata yang muradif. Muradif itu mirip. Ya, seperti sinonim. Seperti yang disampaikan Ustaz, khair, hasanah ada juga, thawab, ajr, muflih, faiz dan yang lain masih banyak. Pertanyaan, apa perbedaannya dalam Al-Qur'an? Hukallah. Dua, mungkin ada rekomendasi kitab dari Ustadz yang membahas tentang ini sehingga bisa kami pelajari khususnya di kalangan mahasiswa ilmu tafsir. Baik, saya dari kitabnya dulu. Kitabnya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Al-Askari. Itu kitab yang khusus menerangkan kepada kita perbedaan-perbedaan lafaz yang terjemahannya seperti serupa. Contoh, apa wahyu yang pertama turun? Kalimatnya apa? Iqra. Nah, ada Iqra, artinya apa? Bacalah, Iqra, bacalah. Tapi juga ada nanti di Quran utslu, dari kata tilawah, utslu. Seperti Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Lihat di terjemahan, terjemahannya bacalah. Dua kata berbeda, terjemahannya sama. Satu bacalah, dua bacalah. Apa bedanya? Nanti yang menerangkan kitab ini. Ya, kitab ini namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kalau ingin mengetahui yang dibulak dibalik, ditukar hurufnya. Misalnya 3 huruf nih, ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Alima. Dibalik jadi amila. Dibaca jadi amil. Dibaca jadi alim. Dibaca jadi alam. Gimana memahaminya? Keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ada kitab lagi namanya Al-Khasa'is karangan Ibnu Jini, 3 jilid. Kalau itu 1 jilid. Kalau ingin mulai dari hurufnya alif sampai dengan ya, ada maknanya dalam bahasa Arab. Alif ada berapa makna? Ba ada berapa makna? Ba itu setidaknya ada 14 makna. Ba di basmalah bismillahirrahmanirrahim, apa fungsinya? Ba di wamsahu biru'usikum, wudu pakai ba, apa fungsinya di situ? Ada kitabnya lagi namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya. Saya hafal kitabnya ini karena salah satu disertasi saya itu tentang kajian bahasa Quran. Saya menganalisis bahasa Quran 30 juz. Ya, judul salah satu disertasi saya, judulnya namanya At-Ta'lilat An-Nahwiyah Libni Ashur min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Jadi kita analisis, nanti ada referensi kitabnya. Nah, itu perbedaannya. Contoh misalnya tadi disampaikan oleh teman kita di sini, khair dengan hasanah itu beda. Bahkan nanti baik itu ada banyak. Contoh, tayyib itu baik, khair itu baik, ma'ruf itu baik, ihsan itu baik, menurunkan hasanah. Kemudian ada salih, ada birrun, ada 6. Apa bedanya? Kalau tayyib itu kebaikan fisik, kebaikan yang berpengaruh kepada fisik. Contoh, Anda makan makanan supaya fisiknya baik, sehat. Nah, kebaikan fisik Anda yang dihasilkan dari makanan itu disebut tayyib. Makanya kalimat makan di Quran disandingkan dengan tayyib. Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kalau orang Islam itu makannya yang bagaimana? Yang menyehatkan tubuhnya. Enggak semua mesti dimakan. Jangan semua yang disukai dipaksakan dimakan. Kata Quran, sehat enggak buat tubuhmu? Dari yang halal enggak sumbernya? Jangan dimakan yang haram karena akan merusak kepada bagian tubuh. Yang haram itu terasa lezat di lidah tapi mengganggu untuk ibadah. Orang kalau terbiasa makan yang haram itu tertutup bagian nilai-nilai kebaikan di tubuhnya. Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, seakan-akan telinganya ada sumbatan, dengan adzan susah, malas ibadah. Di makanan haram, perbuatan haram membuat orang malas ibadah. Doa terhambat, bukan gak dikabulkan, dikabulkan balik lagi karena tertutup oleh yang haram. Thumma dzakara rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama fayaqulu ya rab ya rab. Ya, anna yustajabu lidzalik, kata Nabi, famatamu haram, malbasu haram, mashrabu haram, maghudhiya bi haram. Ada orang berperjalanan jauh, padahal perjalanan jauh itu mengabulkan doa dengan cepat.
Kemudian mengangkat tangannya ke langit, mengangkat tangan itu mengabulkan doa lebih cepat dibandingkan dengan yang diam. 3, menyebut al-asmaul husna, menyebut al-asmaul husna itu cepat mengabulkan doa dibandingkan dengan yang langsung berdoa. Tapi kata Nabi, doanya sulit dijawab. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Ini gelas, ada air. Asalnya kalau kita berdoa, itu rumusnya dikabulkan, masuk. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau enggak baik untuk dia di dunia, aku berikan di akhirat. Jadi doa itu prinsipnya dimohonkan pasti dikabulkan. Tapi kalau doa ada yang tidak dikabulkan, asalnya bukan enggak dikabulkan. Asalnya dikabulkan, tapi karena tertutup dengan maksiat begini, maka ketika Allah akan kabulkan balik lagi mental, enggak kena. Enggak masuk karena maksiat yang menutupi ini sekatnya. Jelas ya? Nah itulah thayyib. Ada orang yang sehat badannya, kalau makan cari yang menyehatkan, yang halal yang menyehatkan. Tapi ada orang yang badannya sehat, badannya kuat, cuman sifatnya belum tentu baik. Ya? Makanya kan ada orang namanya thayyib kan, dia sehat, dia kuat, cuman 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang. Dicari-cari sama istrinya tuh kan, Bang Thayyib, kemana gitu, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Nah orang yang fisiknya sehat, baik, dan sifatnya baik, kebaikan sifat itu disebut dengan khair namanya. Khair, jujur itu khair, sabar itu khair, tawadhu itu khair. Kalau anda ditanya oleh orang Arab, kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah Nabi khair. Maksudnya apa? Bukan cuma anda baik, sifat anda pun baik, suasana hati anda baik. Itu maksudnya. Sifat kalau diterjemahkan menjadi sikap, jujur itu sifat, disogok menolak, diajak korupsi menghindar, berubah jadi sikap, itu namanya ma'ruf. Ma'ruf, ya. Khair di Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin, khair disandingkan dengan ma'ruf di Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Apakah semua orang baik dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada non muslim yang jujur? Ada non muslim yang sabar, penyabar? Ada non muslim yang rendah hati? Ada. Apakah semuanya dikerjakan karena Allah? Belum tentu, karena non muslim. Ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah disebut ihsan. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi ketika Anda berbuat baik karena Allah, bekerja karena Allah, mengarahkan bawahan karena Allah, ya, pakai sepatu, pakai sendal karena Allah, maka berubah aktivitasnya menjadi ihsan. Pahala yang diberikan dari perbuatan ihsan disebut dengan hasanah. Maka itulah bedanya khair dengan hasanah, seperti pertanyaan tadi. Gabungan keempatnya, thayyib, kemudian khair, ma'ruf dan ihsan membentuk kata yang kelima, yaitu soleh. Soleh itu fisiknya sehat, sifatnya mulia, perlakuannya baik, dan diniatkan karena Allah. Makanya setiap orang tua fitrah di lisannya sudah pasti keluar meminta anak yang soleh. Saya belum pernah dengar ada ibu berkata, ya Allah jadikan anakku anak yang khair. Tapi soleh, itu sudah fitrah. Bahkan sejak di kandungan, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di akhir ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ya, sampai dengan kalimat falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Tapi apakah semua orang soleh itu nggak pernah salah? Belum tentu. Bisa jadi terjebak pada kesalahan. Ketika dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia hilangkan salahnya sehingga datang solehnya. Kesolehan yang lahir setelah menutup kesalahan itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrurun namanya. Maka ada orang menunaikan ibadah haji. Di ibadah haji itu dia mengoreksi diri. Di Arafat dia kenali kekurangannya. Oh, ini saya yang suka marah-marah. Ini saya suka bersikap yang kurang bagus. Kata-kata saya kasar. Introspeksi dia. Di Muna, ya sebetulnya Muna asalnya bukan Mina. Sebetulnya Muna, tapi boleh disebut Mina. Karena kebanyakan diucapkan. Muna itu harapan menjadi baik. Ya, kalau Mina itu asalnya, Mina itu sesuatu yang tumpah yang jatuh. Kenapa disebut bukitnya dengan Mina? Karena di situ tadinya penyembelihan hewan. Di atasnya disembelih, darahnya jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah itu. Makanya disebut Mina.
Tapi kalau Anda mabit di situ, ingin berubah menjadi orang baik, maka harapannya disebut dengan muna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Maka Anda berusaha di situ. Ya, lontar jumroh, dilontar perbuatan buruknya itu. Diingat-ingat, ini saya yang jelek, ini sifat saya yang buruk, bismillah ya Allahu akbar, lontar, hilang kata-kata kasarnya. Lontar, hilang sikap buruknya. Pulang, setelah 2 hari merasakan perubahan, langsung pergi ke Mekah, syukuri tawaf ifadah, pulang ke rumah. Pulangnya sudah berubah menjadi orang baik. Hajinya merubah dia menjadi lebih baik. Haji yang merubah seseorang menjadi lebih baik disebut dengan mabrur. Maka disifatilah hajinya dengan haji mabrur. Jadi mabrur itu bukan gelar. Mabrur itu sifat. Karena ibadah itu nggak melahirkan gelar. Ya, haji itu bukan gelar. Ingat, haji bukan gelar. Bukan gelar. Wah, kalau ada gelar, orang Islam paling banyak gelarnya. Ya, Anda apa gelarnya? SHI. Apa itu SHI? Salat haji infak. Nggak ada gelarnya. Mabrur itu sifat. Kadang-kadang orang Arab mengingatkan begini, ada orang baru pulang haji, datang ke bandara, zam-zamnya nggak boleh dibawa, masuk koper. Haji, 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 apa? Kadang kan, maka orang Arab mengatakan, bapak sudah haji, jangan sampai pahala bapak hilang karena marah-marah seperti ini. Tuh, bagian zam-zam yang sebelah sana, bukan yang di sini. Jadi haji itu panggilan yang dititipkan oleh Allah lewat lisan orang lain untuk mengingatkan, Anda sudah haji, sudah keluar biaya, tenaga, pikiran, berkorban untuk dapat jadi baik. Jangan dirubah dengan tindakan maksiat lagi. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Cepi lurus saja, Pak Haji Cepi nah, jelas ya. Nah, ini kitabnya sudah, kemudian juga dengan gambarannya.